Pagi hari sebelum matahari terbit, saya sudah berada di stasiun Bogor. Dan rencananya pagi ini saya akan menuju ke Jakarta. Tapi tidak menaiki KRL, melainkan saya akan naik bis Miniarta, salah satu angkutan legendaris yang ada di wilayah sini. Dan perjalanan kali ini sengaja saya lakukan di pagi hari dan di hari kerja karena untuk melihat okupansi dari bis Miniarta. Dan saya akan naik full trip dari Bogor menuju ke Jakarta. Wah, pasti pada penasaran kan nih? Oke, dari stasiun Bogor kita langsung saja menuju ke Terminal Baranang Siang Bogor untuk mencari keberadaan bis Miniarta. Sebetulnya kalau naik bis Miniarta ini kita nggak harus naik dari Terminal Baranang Siang sih. Dari stasiun Bogor kita juga bisa naik dari pinggiran Kebun Raya Bogor. Jadi dari stasiun Bogor kalian jalan dulu nih, belok kiri ke arah Kebun Raya Bogor sekitar 400 meter. Nah nanti bis Miniarta akan lewat depan situ. Tapi karena saya pengen foto-foto dulu bisnya dan juga pengen dapetin kursi depan, jadi saya akan naik dari Terminal Baranang Siang Bogor yang berjarak 3 km dari stasiun Bogor. Untuk menuju ke Terminal Baranang Siang kita bisa naik angkot hijau yang nomornya 03. Selain naik angkot juga bisa naik bis Trans Pakuan yang koridor K2 dari stasiun Bogor menuju ke Cidangyang. Nah, Cidangyang itu posisinya berada di seberangnya Terminal Baranang Siang Bogor. Jadi ternyata ada ini teman-teman di stasiun Bogor nih. Ada Sky Bridge. Nah, ini adalah Sky Bridge yang menghubungkan antara stasiun Bogor dan stasiun Bogor Paledang. Jadi nanti kita bisa jalan lewat sini untuk menuju ke stasiun Bogor Paledang. Tapi agak aneh sih. Bukannya Pangrango itu sekarang bisa ke stasiun Bogor ya naiknya ya? Terus kenapa dibikin ginian dah? Apa sekarang kereta Pangrango nggak sampai stasiun Bogor lagi? Cuma mentok Bogor Paledang. Terminal bang. Oke. Oke teman-teman, jam 6.31 setelah sekitar 20 menit akhirnya saya sampai juga di Terminal Baranang Siang. Terminalnya ada di seberang sono. Ya, terminalnya ada di seberang sana. Jadi ternyata dari stasiun Bogor tuh bisa naik Trans Pakuan kalau mau ke Terminal Baranang Siang. Tapi nanti turunnya di sini, di halte Cidangyang nih di dalam sini. Nah nih, Trans Pakuan K2. Dia tadi rutenya lewat depan stasiun Bogor. Oh, dia masuk situ Cidangyang dalam. K2. Haltenya ada di dalam situ, teman-teman. Jadi kalau kalian dari stasiun Bogor mau ke Terminal Baranang Siang, ternyata bisa naik Trans Pakuan yang rutenya K2. Tapi turunnya nggak di dalam terminal, tapi di seberang sini nih. Soalnya tadi naik angkot itu angkotnya ngetemnya lama juga tadi di depan alun-alun itu. Ada 5 menitan kali ngetem. Terus supirnya ngerokok pula. Males banget dah. Masih pagi padahal. Nah nih, kalian nanti turun di sini halte Cidangyang di dalam. Nah, di dalam situ tuh ada haltenya tuh. Nah, ini saya mau ke Terminal Baranang Siang ada di seberang sono lewat tangga JPO ini. Ya, mantap. Pagi ini udara di Bogor biasa saja, tidak terlalu dingin. Entah kenapa ya, tiba-tiba aja saya pengen naik bis Miniarta pagi-pagi dari sini ke Jakarta. Kayaknya enak gitu. Nah, ini ada bis Miniarta, biasanya ngetem di sini dia. Ini ada yang berangkat, kita naik yang belakangnya aja lah ya. Tapi ini yang ikonik sih. Oh, kacanya bolong. Ini ada lagi di belakangnya. Nah, ini Miniarta. Biasanya mereka ngetem di sini, teman-teman.
Itu yang tadi udah berangkat 6.35. Kayaknya dia setiap berapa menit sekali pasti ada deh ini Miniarta. Nah ini Miniarta tujuan ke Kampung Rambutan. Nah, ini liverynya kurang ikonik. Kita cari yang ikonik aja ya liverynya. Nah ini Terminal Baranang Siang Bogor di sini. Ini ada bis Pusaka tujuan ke Parung. Ini ada bis Agramas tujuan ke Pasar Rebo Kampung Rambutan. Jadi ke Kampung Rambutan selain naik itu bisa naik selain naik bis Miniarta bisa naik bis Agramas juga. Kalau mau cepet naik bis Agramas ke Kampung Rambutan atau ke Pasar Rebo. Kalau naik ini agak lama karena dia lewat Jalan Raya Bogor. Kalau Agramas langsung full tol sampai ke Pasar Rebo. Kita tunggu nanti aja yang belakang lah. Nah tuh di situ ada L300 ke Sukabumi. Nah kalau L300 ke Cianjur biasanya ngetem di situ tuh. Tuh ada juga yang ke Cianjur lewat Puncak. Nah ini 5 menit kemudian 7 menit deng udah jalan. Nah ini masuk lagi di belakangnya. Ya kayaknya kita naik ini ada tulisannya Miniarta nih. Klasik. Oke. Nah kita naik ini menuju ke Jakarta. Miniarta ada tulisannya. Jadi ini adalah satu-satunya bis Miniarta yang tersisa dengan trayek bis besarnya. Bangkunya masih klasik banget lagi. Gokil Pak. Lihat bangkunya. Masih klasik banget. Bangkunya masih sangat klasik. Tapi sudah busa ya. Kalau nggak salah dulu bangkunya tuh plastik. Sekarang udah ada busanya. Jadi empuk. Ini langit-langitnya seperti ini. Dan kacanya model kaca geser bawah lagi. Nah jadi Miniarta itu selain bis juga ada micro LED. Rute Pasar Minggu Depok, terus Depok Timur Pasar Minggu, terus Kampung Rambutan ke Cibinong kalau nggak salah, micro LED. Nah tapi ini adalah satu-satunya Miniarta yang menggunakan armada bis medium. Dan ya dulu tuh Miniarta juga sampai ke Sukabumi trayeknya, Bogor Sukabumi, Depok Sukabumi kan juga ada, sempat ada. Terus rutenya Bogor Depok dulu juga sempat ada tapi udah off. Oh iya, Depok Pasar Minggu udah digantiin sama micro LED. Dulu pakai bis medium. Nah, ini jarak antar seatnya sangat menyiksa. Sempit banget. Miniarta 24 jam gak sih, Wan? Hah? 24 jam gak sih Miniarta? Miniarta paling jam 6 juga udah nggak ada, jam 8 juga udah nggak ada, Bang. Jam 8 malam udah nggak ada? Kalau dari Rambutan ya nyampe malam. Kalau dari Bogor? Oh iya, dari Rambutan sampai malam. Banyak orang kerja masih. Iya. Berbalik. Ini Ragasa, Bang. Sasisnya. Hah? Ragasa, sasisnya apa? Mesinnya? Oh, Isuzu. Canter. Isuzu. Isuzu. Iya. Isuzu T58. T58. Jam 7:02 kita berangkat dari Terminal Baranang Siang. Tadi di belakang tuh ada Keramat Jati Van Hall MAN. Aduh, ganteng banget. Dia tujuan ke Purwakarta ternyata. Udah pernah saya buatin tripnya. Dari Terminal Baranang Siang Bogor kita langsung melewati salah satu landmark di kota Bogor, yaitu Tugu Kujang yang sudah dibangun sejak tahun 1982. Dan infonya Kujang yang ada di atas itu tuh ditaruhnya pakai helikopter teman-teman, bukan pakai kren. Untuk penumpangnya saat ini masih 6 orang termasuk saya, dan rata-rata penumpangnya para pekerja ya yang bekerja di sekitaran wilayah Jalan Raya Bogor. Dikarenakan kondisi penumpangnya masih lumayan sepi, jadi bis kita masih jalan perlahan sembari mencari tambahan penumpang. Dan sekarang posisi kita masih berada di sekitaran Kebun Raya Bogor,
Di sebelah kanan kita adalah Kebun Raya Bogor dan di sebelah kiri kita ini ada Pasar Bogor yang lokasinya sangat dekat dengan Surya Kencana. Nah, di depan sebelah kiri itu adalah Jalan Surya Kencana yang merupakan jalan yang juga cukup terkenal di Kota Bogor dan menjadi pusat kuliner legendaris yang ada di Kota Bogor, teman-teman, yaitu Surya Kencana, daerah pecinaan atau Chinatown-nya Bogor. Belakang lah, belakang. Oh iya, video ini diambil ketika anak sekolah lagi pada libur. Bahkan sampai video ini diupload juga kayaknya mereka masih pada libur. Kalau nggak salah sih libur sekolah tuh 2 minggu ya, sampai Senin depan. Dan yang saya rasain sih ketika liburan sekolah ini tuh lalu lintas tidak terlalu padat ya kalau pagi. Terus juga ya lebih lengang lah. Dan ini di sekitaran Kebun Raya Bogor juga banyak banget anak-anak sekolahan yang sedang merayakan liburnya dengan cara berolahraga lari pagi. Wah, kayaknya lari pagi tuh akhir-akhir ini lagi booming banget ya di media sosial. Terus juga bersepeda juga lagi rame banget. Jadi ya baguslah pola hidup sehat itu. Stasiun Bogor. Jadi kalau kalian mau naik Miniarta dari stasiun Bogor, jalan dikit ke depan. Masih di sekitaran kawasan Kebun Raya Bogor dan sekarang kita melewati jembatan Jalak Harupat. Di sini udaranya lumayan sejuk karena banyak dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Dan di bawah sana itu adalah lapangan sempur dan ada jogging tracknya juga dan terlihat sangat ramai. Wow. Masih di sekitaran lapangan sempur, ini kita ambil kiri karena untuk bis dan truk itu nggak boleh lurus. Jadi kita belok kiri dan nanti itu tembusannya di dekat Swiss Bell Hotel. Nah, jadi tembusannya di sini nih, dekat Swiss Bell Hotel Bogor. Nah, di kanan itu bangunan yang di sebelah kanan dulunya tuh warung abnormal, tapi udah tutup dan sekarang udah digantiin dengan kedai kopi. Nah, kalau belok kanan balik lagi ke arah Kota Bogor dan ini kita belok kiri dan ini tinggal lurus aja, nanti tembusnya di Jalan Raya Bogor sampai dengan ke arah Jakarta. Dan di situ ada bis Miniarta yang baru sampai dari arah Jakarta Kampung Rambutan dan di belakangnya ada bis Miniarta lagi. Biasanya nih mereka nih balap-balapan nih teman-teman, berebutan ambil sewa. Dan yang seperti saya bilang sebelumnya, Miniarta sekarang itu tulisan Miniartanya kebanyakan udah nggak ada ya. Jadi ini saya sangat beruntung dapat Miniarta yang masih ada tulisan Miniarta di body busnya karena sangat ikonik gitu kan. Untuk Miniarta sendiri masih banyak kok yang beroperasi. Saya masih sering melihat bis Miniarta di Jalan Raya Bogor. Dan biasanya bis Miniarta ini tuh buangan bis-bis bekas dari Kopaja atau Metro Mini teman-teman. Karena kan Kopaja dan Metro Mini sekarang udah nggak beroperasi lagi ya. Metro Mini masih deh, dia rute Rambutan Blok M, sisa itu aja rutenya. Tapi pakai Metro Mini yang baru yang warnanya silver, bukan yang biru oranye.
pertama kali ke Bogor naik motor tuh di situ ditilang tuh, karena agak bingung. Biasanya di situ kan nih tempat bis-bis pada ngetem yang tadi tuh. Di sini kita ambil kiri dan persiapan putar balik di dekat jalur kereta api. Nah, di bawah itu adalah underpass Jalan Baru Bogor. Kalau kita lewat bawah dan lurus terus nanti bisa tembus di Yasmin sampai dengan ke Parung Bogor. Bahkan juga bisa tembus ke Jakarta, tapi jalurnya lewat Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, nanti tembusannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, teman-teman. Dan itu adalah jalur yang dilalui oleh bis Pusaka dengan rute Bogor Parung. Karoseri bis ini Bu? Ya. Di sini ya? Lima Jaya. Di Lima Jaya, di tempat pembuatan karoseri bis. Terus ada semacam medium bis gitu-gitu lah. Tuh ada seat tuh, kursi-kursi bis segala macam. Bogor, Tasik. Sekarang kita sudah berada kembali di lampu merah Jalan Baru Bogor. Kalau kanan balik lagi ke kota Bogor, kalau lurus ke arah tol Jagorawi, dan kiri ini sudah masuk di Jalan Raya Bogor. Jadi kita belok kiri dan ini lurus terus aja, nanti bakal tembus sampai ke Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama drivernya. Jadi bis Miniarta ini walaupun cuma satu penumpang itu pasti bakal diantar sampai ke tujuan akhir, yaitu Terminal Kampung Rambutan. Kenapa? Karena untuk bis Miniarta ini sekarang sportif teman-teman. Jadi bis itu dia gak boleh putar balik di tengah jalan, karena kalau bisnya putar balik di tengah jalan otomatis mengambil sewa bis yang ada di belakangnya. Jadi bisa dibilang biar sportif lah gitu. Jadi walaupun satu penumpang itu pasti bakal diantar sampai Terminal Kampung Rambutan atau sampai ke Terminal Baranang Siang Bogor. Sekarang kita sudah berada di lampu merah Sentul dan ini sudah memasuki wilayah Kecamatan Cibinong. Dan kalau belok kiri itu menuju ke Stadion Pekansari, sedangkan kalau belok kanan menuju ke arah sirkuit Sentul, serta juga bisa untuk menuju ke puncak lewat jalur alternatif Bukit Pelangi. Dan BTW saat ini penumpang hanya tersisa 6 orang aja nih. Rahayu Sentosa yang kabarnya sudah tutup beberapa waktu lalu. Udah berapa ya? Setahun 2 tahunan kayaknya. Oh, ada penumpang yang naik. Karena jarak antara bis kita dengan bis Miniarta yang ada di depannya lumayan longgar, jadi peluang mendapatkan penumpang juga semakin besar. Dan memang rata-rata penumpangnya ini tuh naiknya meteran atau cuma jarak deket aja. Jarang yang sampai ada yang full trip dari Bogor ke Jakarta, kecuali orang gabut kayak saya.
Dan Miniarta ini adalah satu-satunya bis yang beroperasi di Jalan Raya Bogor dari Bogor ke Jakarta, tepatnya ke Kampung Rambutan. Dahulu ada pesaingnya namanya Dedis Putra, tapi bis tersebut sudah tidak beroperasi lagi, teman-teman. Itu ke arah Pemda situ tuh, Jalan Raya Pemda. Bisa tembus sampai ke stasiun Bojonggede juga, bisa ke Citayam juga kalau lewat kiri situ. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Bogor, akhirnya sebentar lagi kita akan tiba di flyover Cibinong. Nah, di sebelah kiri ini ada jalan. Itu adalah jalan untuk menuju ke stasiun Cibinong. Dan seperti biasa di dekat flyover Cibinong dari arah Bogor ini tuh pasti selalu ramai seperti ini karena ada pasar pagi. Gak pakai lama setelah penarikan ongkos, bis kembali dilanjutkan perjalanannya dari flyover Cibinong. Ternyata ongkos dari Bogor ke Pasar Rebo tuh cuma Rp20.000 aja. Lebih murah dari ekspektasi saya karena ekspektasi saya itu bakal kena tarif Rp30.000. Berarti drivernya jujur nih. Dan zaman sekarang tuh banyak ya bis-bis medium yang bertugasnya cuma sendirian aja tanpa kernek. Karena kalau pakai kernek kan otomatis bagi hasil ya. Sedangkan okupansi penumpang saat ini tuh udah tidak seramai seperti yang dulu gitu teman-teman. Jadi untuk menghemat pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan, Selian Jaya udah nggak ada bang ya? Selian Jaya udah nggak ada ya? Ini di Citerep. Oh, biasanya kan di situ tuh. Nah ini ada ANS yang mau berangkat menuju ke Padang. Ibunya turun sini. Terminal Jati Jajar Depok.
Akhirnya kita udah sampai di Simpangan Depok. Jadi bagi kalian yang dari arah Bogor lewat Jalan Raya Bogor mau ke pusat kota Depok nih, ambil percabangannya di sini nih di Simpangan Depok. Terus belok kiri aja menuju ke pusat kota Depok atau sebut aja ke daerah Margonda. Ya karena Depok itu yang bagus cuma Margonda doang, teman-teman. Nah, jadi bis Miniarta ternyata juga ada ya yang rutenya dari Bogor sampai ke Depok aja. Dan bis Miniarta yang dari Bogor ke Depok itu dia masuk ke dalam sono tuh sampai Depok 2, gak sampai Margonda. Nah, bis yang tadi di Terminal Baranang Siang Bogor yang julukannya Bintang yang gak jadi kita naikin itu, ternyata itu rutenya ke Depok, teman-teman. Dan infonya untuk Miniarta yang rute Bogor Depok itu cuma tersisa beberapa unit aja. 3 unit kalau nggak salah. Ini ada bis MPM tujuan ke Padang. Nih bis-bis jam-jamnya bis ke arah Padang nih pagi nih. Jam setengah 9 pagi sudah tiba di Simpang Cisalak, Kota Depok. Seperti biasa di sini kalau pagi dan sore menjelang malam itu macetnya lumayan panjang ya, karena di sini ada lampu merah. Dan kalau menurut saya pribadi sih lampu merah di Simpang Cisalak Depok ini lumayan agak lama. Nah, jalan yang di sebelah kiri sana itu adalah Jalan Raya Juanda, jalan yang menghubungkan Jalan Raya Bogor dengan Jalan Margonda Raya. Nah, terus di bawah kita ini ada jalan tol namanya Tol Cijago, Cinere Jagorawi. Dan kalau ke arah kanan itu masuk ke arah gerbang tol Cisalak dan juga bisa ke arah Buperta Cibubur. Dan arah Bogor terlihat lumayan padat walaupun udah agak siangan. Dan di sini tuh juga ada pasar ya, namanya Pasar Cisalak. Nah, itu pasarnya berada di sebelah kanan. Dan kalau pasarnya lagi rame tuh, wah, gila dah macetnya. Persis di depan gang Pasar Pal Depok ini adalah tempat ngetemnya angkot atau mikrolet 129 rute Pal Depok ke Pasar Minggu via Tanjung Barat dan Lenteng Agung. Berarti angkot ini rutenya belok kiri ke arah sana tuh, melewati jalan akses UI. Nah, itu yang jalan ke arah sana itu adalah jalan akses UI, yang dimana ini tuh tembusannya ke Universitas Indonesia. Wah, termasuk jalur macet juga tuh karena daerah ramai lah itu. Nah, di Pal Depok ini juga banyak sekali agen-agen bis malam tapi masih pada tutup. Kemungkinan bukanya nanti agak siang atau jelang sore. Dan beberapa bis malam juga tetap masih ada yang mampir ke agen Pal Depok ini walaupun waktu itu sempat ada larangannya dari Dishub. Tapi saya kalau lewat sini sore-sore sering tuh ngeliat bis-bis malam pada naikin penumpang di Pal Depok ini. Dan sekarang kita sudah memasuki wilayah Jakarta, tepatnya ini di daerah Jakarta Timur, kecamatannya Pasar Rebo. Jadi perbatasan antara Depok dan Jakarta itu gak jauh dari Pal Depok. Dan berarti bis ini hanya menaikkan satu penumpang aja di kota Depok. Dan sekarang total penumpang ada sekitar 10 orang, yang artinya hanya terisi 50% dari kapasitas bangku yang ada di bis ini. Nggak nyampe 50% deh, kalau nggak salah nih muat 25 orang, belum termasuk yang berdiri.
di daerah sini banyak banget nih toko-toko atau bengkel motor yang jual spare part motor bekas atau loakan kayak spakbor, body, shockbreaker, terus headlamp dan macam-macam. Patokannya di seberangnya Super Indo. Pokoknya kalau kalian dari arah Pal Depok mau ke Pasar Rebo, pasti ada tuh di sebelah kiri toko-toko atau bengkel-bengkel motor yang jual spare part motor bekas. Biasanya rame terus tuh orang-orang pada nyari spare part di situ. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di lampu merah Cijantung. Dan ini sudah sangat dekat dengan persimpangan atau flyover Pasar Rebo. Nah itu di depan udah flyover Pasar Rebo. Jadi kesimpulannya untuk okupansi penumpang bis Miniarta ini ternyata tidak terlalu ramai ya. Bahkan di hari kerja pagi hari seperti ini. Liburan sekolah juga ternyata berpengaruh. Biasanya kalau masuk sekolah tuh banyak anak-anak yang berangkat sekolah juga mengandalkan bis Miniarta ini teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi asli sih saya seneng banget naik bis Miniarta ini pagi-pagi, karena pagi hari udaranya masih seger. Terus ditambah kita naik bis yang non AC seperti ini tuh rasanya ya nyenengin aja gitu. Nggak tahu kenapa ya, resep aja pokoknya. Nah kalau kita lewat flyover dan lurus terus itu dia menuju ke arah Pasar Keramat Jati sampai dengan PGC Cililitan. Dan ternyata dulu bis Miniarta juga memiliki rute ke Cililitan teman-teman. Rutenya Cililitan ke Cisalak Depok. Bahkan dulu Miniarta juga punya rute dari Ciputat Tangerang Selatan sampai dengan ke Bogor via Parung. Bahkan juga punya rute dari Parung ke Sukabumi. Infonya sih begitu. Wah ternyata dulu tuh Miniarta banyak banget rutenya, walaupun sekarang cuma tersisa beberapa aja. Ya saya harap rute ini tidak punah ya. Bang masih bang ya? Ya bang. Mantap. Alhamdulillah. Ini kita foto dulu di sini. Anjay. Box. Yo. Ya, oke teman-teman. Sekarang jam 9 pagi atau jam 8.57. Jadi itulah perjalanan saya bersama bis Miniarta dari Bogor ke Jakarta, tepatnya ke Pasar Rebo Jakarta Timur. Ini di persimpangan Pasar Rebo, flyover Pasar Rebo. Jadi waktu tempuhnya 2 jam. Ya emang agak lama sih. Jadi kalau kalian mau cepet dari Bogor ke Pasar Rebo itu naiknya bis Agramas yang ke Pasar Rebo, tapi lebih mahal. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video perjalanan kali ini. Saya mau nyari Metro Mini. Nggak tahu masih ada apa nggak ya Metro Mini. Harusnya sih masih ada pagi. Ya, Metro Mini satu-satunya yang masih beroperasi dari Rambutan ke Blok M. Biasanya dia lewat Pasar Rebo. Ya, semoga masih ada bisnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Mantap. Nah, ini Pasar Rebo nih rame banget. Banyak bis yang ngetem di sini. Mana ya? Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya bersama bis Miniarta dari Bogor ke Jakarta, tepatnya Pasar Rebo, Jakarta Timur. Perjalanan ini tentunya belum berakhir, pastinya saya akan lanjut terus.
Rencananya sih saya akan mencari bis Miniarta, satu-satunya bis Metro Mini, bis Metro Mini, satu-satunya bis Metro Mini yang beroperasi dengan rute Kampung Rambutan Blok M. Biasanya sih dia beroperasi pagi-pagi hari begini nih. Ya, semoga aja ada. Kalau nggak ada ya tidak tahu saya mau lanjut kemana. Ikutin terus perjalanan edisi kali ini. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Linknya ada di kolom deskripsi untuk video berikutnya. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai jumpa.